Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Kita akan membahas seputar dengan persiapan menghadapi tes CPNS, sekolah kedinasan dan juga P3K. Nah, di kesempatan kali ini mungkin lebih tepatnya saya akan berbagi pengalaman ataupun sharing terkait dengan persiapan dari teman-teman yang ingin mengikuti pendaftaran CPNS ataupun sekolah kedinasan ataupun P3K, tapi lebih tepatnya ini persiapan tentang CPNS karena beberapa mungkin waktu lagi untuk penerimaan CPNS ini akan segera dibuka, walaupun sampai saat ini kita masih menunggu terkait dengan pengumuman resminya. Nah, silakan kalian tonton video sampai selesai dan aku akan berbagi beberapa pengalaman, tips dan juga hal terkait dengan tips untuk kalian lulus ataupun tips untuk menghadapi persiapan dari tes CPNS ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penerimaan CPNS ini sekali lagi itu pendaftarannya melalui online, pengumumannya juga melalui online dan satu portal yakni melalui sscsn.bkn.go.id, dan tetap teman-teman semuanya menunggu informasi resmi dari instansi Kemenpan RB. Jadi pengumuman CPNS ini diumumkan secara serentak bagi teman-teman yang ingin mengikuti CPNS apa saja, Kejaksaan, Kemenkumham, ataupun CPNS, Kementerian Pertahanan, Perhubungan, ataupun Pemda. Jadi serentak pembukaannya. Nanti kalau pembukaannya itu diumumkan secara langsung oleh Kemenpan RB, nah berarti baru teman-teman bisa untuk mendaftar terkait dengan penerimaan CPNS ini. Jadi belum kalian bisa buat akun atau dan sebagainya mulai dari sekarang. Pastinya kalian teman-teman menunggu penerimaan CPNS ini diumumkan secara resmi dari pemerintah melalui instansi Kemenpan RB. Nah, berapa tips ini akan aku berikan kepada teman-teman terkait dengan persiapan menghadapi tes CPNS ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku sendiri ataupun teman-teman yang sudah lolos ini menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara. Nah, yang perlu kalian siapkan yang pertama untuk menghadapi tes CPNS adalah berkas. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk CPNS ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran online, kedua adalah tes SKD-CAT, ketiga adalah SKB. Jadi ada 3 tahapan dalam seleksi penerimaan CPNS. Nah, yang pertama pendaftaran online ini adalah kalian mendaftar ya melalui online. Jadi pendaftaran online ini baik instansi apa saja, formasi apa saja kalian ingin ikuti CPNS, mendaftarnya melalui online, bukan offline atau bukan datang ke kantor. Ini yang perlu kalian ketahui dan banyak juga ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk pendaftaran online ini melalui satu portal yakni sscsn.bkn.go.id. Nah, pada website tersebut kalian itu akan diminta untuk membuat akun, kemudian kalian nanti akan diminta untuk mengisi formasi, mengisi data dan sebagainya. Nah, disinilah kalian perlu menyiapkan syarat-syarat dan juga berkas. Nah, terkait dengan syarat dan juga berkas ini dari masing-masing formasi dan instansi memiliki syarat dan berkas masing-masing ya. Jadi beda formasi, beda lagi syaratnya. Ada formasi yang meminta sertifikat bela diri dan komputer seperti formasi Kejaksaan, pengawal tahanan. Ada juga yang meminta akte kelahiran seperti formasi penjaga tahanan di Kemenkumham. Ada juga yang meminta sertifikat TUPEL. Ada juga yang mungkin meminta sertifikat terkait dengan pernah mengikuti komputer atau sertifikat lainnya, atau mungkin ada seperti berkas-berkas tambahan seperti surat kesehatan dan sebagainya. Nah, ini dari berbagai formasi dan instansi tentu memiliki ketentuan dan syaratnya berbeda-beda. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah saat nanti formasi itu dibuka, diumumkan oleh Kemenpan RB, jangan buru-buru mendaftar di website SSCSN. Kalian download dulu file PDF-nya, kemudian kalian baca terlebih dahulu apa saja syarat-syarat dan juga apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan tahapan. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian siapkan berkas-berkasnya, baru kalian melaksanakan pendaftaran online. Jadi pendaftaran online ini tidak 1 atau 2 hari, biasanya 1 bulan ya. Setelah diumumkan, kemudian 1 bulan itu pendaftaran. Nah, masa 1 bulan ini jangan buru-buru langsung kalian daftar, karena banyak teman-teman yang terjadi kesalahan setelah dibuka langsung ingin daftar dan alhasil salah isi data dan sebagainya. Nah, setelah kalian jelas syaratnya sudah disiapkan dan sebagainya, baru kalian daftar. Dan pastinya setelah proses pendaftaran ini kalian baca terlebih dahulu saat proses pendaftaran apakah sudah benar file data dan file dokumen yang dibutuhkan. Kalau benar, baru kalian
submit atau menyelesaikan proses pendaftaran. Jangan sampai kalian keburu-buru. Nah ini ya, tips yang pertama adalah siapkan persyaratan dan jangan kalian keburu-buru untuk mendaftar. Karena pendaftaran ini biasanya hampir satu bulan ya, kurang lebih hampir 1 bulan untuk masa proses pendaftaran ini. Nah tips kedua adalah kalian belajar tes SKDCAT. Nah setelah tahapan administrasi pendaftaran atau pendaftaran online yang pertama, kemudian tahapan SKDCAT adalah tahapan dari rangkaian seleksi CPNS ya. Yang kedua adalah SKDCAT. Nah setelah proses pendaftaran ke SKDCAT ini biasanya memakan 1 sampai 4 minggu atau sekitar 1 bulan juga baru nanti SKDCAT. Nah di SKDCAT inilah saya sering bilang pada teman-teman bahwa SKDCAT adalah tahapan tes yang paling banyak menggugurkan peserta ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian mungkin pernah mendengar ya, bahkan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang yang gugur di tahapan ini. Nah, di SKDCAT inilah merupakan kalau saya bilang sebagai penentu ya, penentu sebelum kalian bisa dikatakan kurang lebih hampir 60% lah kalian bisa dikatakan lulus PNS ya, tinggal 40% lagi ada di SKB. Nah 60% ini pada SKDCAT ini kalau kalian tidak benar-benar mempersiapkan diri belajar dengan baik, itu akan sangat bisa merugikan kalian. Ada teman-teman yang bilang tenang aja belajar, nanti saat baru buka baru mau belajar, dan itu saya bilang ya sangat kecil kemungkinan untuk kalian lolos. Orang aja ada yang sudah ikut bimbel hampir sekitar setengah tahun atau tahun kemarin dia ikut bimbel atau belajar mandiri ya. Jadi tidak harus bimbel, kalian belajar mandiri, belajar bisa melalui apa saja. Media sekarang sudah banyak gratis seperti kalian materi di YouTube, Google ataupun aplikasi-aplikasi yang gratis banyak. Jadi silahkan kalian belajar. Nah mereka sudah tahun kemarin belajar, tahun ini baru ikut tes. Nah itu pun masih ada yang gugur. Nah, untuk SKDCAT ini sampai saat ini memang belum ada perubahan terkait dengan syarat kisi-kisinya. Masih sama kisi-kisinya mengacu pada mengacu pada penerimaan ya CPNS tahun 2021. Jadi sampai saat ini belum berubah. SKDCAT ini semua formasi dan instansi itu tesnya sama saja. Kisi-kisinya sama saja, kemudian untuk penilaiannya sama saja. Nah, SKDCAT ini juga tahapan ini memiliki 2 penilaian. Jadi SKDCAT ini pilihan ganda terdiri dari 110 soal, kemudian diisi dalam waktu 100 menit, dan ada 3 kategori soal TWK, TIU, TKP, kemudian ada 2 penilaian. Nah 2 penilaian inilah yang paling banyak menggugurkan. Penilaian pertama ada yang namanya passing grade. Nah passing grade ini adalah nilai ambang batas yang harus kalian penuhi dari 3 kategori soal, yakni TWK, TIU, TKP. Nah TWK, TIU, TKP ini ada passing grade masing-masing. Ketiganya harus lulus. Kalau misalnya 2 saja yang lulus passing grade, 1 tidak, itu tetap akan gugur SKDCAT. Nah, jadi harus 3-3-nya memenuhi nilai ambang batas. Kalau 3-3-nya ini sudah lulus passing grade, tetapi masih kalian kecil ya, dalam artian kalian lolos ya, tetapi kalian nanti belum aman untuk maju ke SKB atau ke seleksi terakhir. Masih ada ujian selanjutnya, dalam artian adalah penilaian yang kedua dari SKDCAT, yakni sistem perankingan. Nah, jadi setelah kalian lulus passing grade, belum aman posisi kalian, masih akan masuk ke perankingan. Perankingan ini hanya diambil sedikit, diambil hanya 3 kali formasi dari kuota yang dibutuhkan. Misal, kuotanya untuk pengawal tahanan kejaksaan itu 5 orang yang diambil. Dikali 3 hanya 15 orang, sedangkan yang ikut SKDCAT mungkin 50 orang. Nah, kalau 15 orang diambil, 35-nya itu akan dibuang, walaupun mereka semua lulus passing grade. Jadi, ranking 1 sampai ranking 15 yang hanya melaju ke SKB. Nah, disinilah letak banyak teman-teman yang gugur ya, walaupun mereka sudah berhasil mendapatkan nilai besar ya, tetapi saat perankingan mereka kalah. Nah, kenapa banyak bimbel ataupun banyak buku-buku itu merekomendasikan terkait dengan pembelajaran SKDCAT, karena memang SKDCAT ini adalah titik kunci dari kalau saya bilang untuk bisa kurang lebih 60 atau 65% kalian bisa sudah dipastikan untuk lulus CPNS ya. Karena di sini tidak main-main, bahkan mau anak siapapun ya, anak presiden pun kalau mereka ikut tes CPNS, kalau SKDCAT nggak lolos nggak bisa, tidak ada yang namanya sistem KKN ya. Ya, jadi tidak ada di sini. Jadi semua pure murni
usaha kalian sendiri. Jadi itu kenapa persiapkan tes SKD-CAT ini dengan baik. Kemudian tips ketiga adalah pada tahapan SKB. Nah, SKB ini adalah tahapan yang paling bisa dikatakan kurang lebih tinggal sedikit lagi ya kalian menuju untuk bisa menjadi seorang ASN atau lulus CPNS. Nah, SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang, tahapan tes seleksi terakhir dari penerimaan CPNS. Di SKB ini kalian dari berbagai formasi dan instansi memiliki tesnya masing-masing sesuai dengan jurusan atau formasi yang kalian lamar. Jadi tidak sama lagi. Kalau SKD-CAT tadi sama ya, semua formasi instansi itu sama tesnya. Tetapi kalau di SKB ini masing-masing formasi memiliki ketentuan tesnya masing-masing. Contoh kalau perawat mungkin SKB-nya ada praktek nanti, kemudian kalau misalnya kejaksaan mungkin ada nanti psikologi, tes kesehatan, atau misalnya formasi Kemenkumham untuk yang penjaga tahanan SKB-nya ada kesemaptaan, ada mungkin tes pengamatan fisik dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui untuk teman-teman semuanya untuk persiapan menghadapi tes CPNS ini. Jadi tips yang pertama tadi adalah kalian siapkan berkas dengan baik, baca persyaratan, jangan keburu-buru mendaftar. Kemudian yang kedua adalah belajar SKD-CAT ini, belajar materi-materinya, banyak membaca, banyak mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian pada SKB ini kalian tinggal sedikit lagi, jadi tetap fokus di sini, kalian ketahui apa saja SKB-nya. Jadi kalau misalnya ada SKB-nya kesemaptaan ya, jadi sesuai formasi yang kalian lamar, kalian kan sudah dari awal tahu tuh ingin melamar formasi apa, jadi kalian sudah membaca file PDF-nya, jadi sudah tahu apa saja tahapan-tahapannya, kemudian SKB-nya apa saja. Nah ini jangan, dalam artian itu jangan kalian juga sepelekan ya. Kalau ada tes kesemaptaan misalnya berarti lari push up, berarti kalian mulailah untuk menjaga pola olahraga kalian atau membentuk pola olahraga kalian. Jadi tidak harus mau SKB nanti baru mau olahraga. Nah, olahraga kan tidak bisa dibentuk dalam 1 atau 2 hari. Kemudian kalau misalnya SKB ada misalnya keterampilan, nanti uji keterampilan seperti Kemenkumham. Nah, kalian mulai dari sekarang cari apa bakat diri kalian, diasah dan dilatih. Nah, SKB ini sebenarnya tinggal sedikit lagi, jadi kalian tinggal menyiapkan saja ya, tinggal menyiapkan walaupun memang tidak dalam artian searjen ya, tekanannya lebih tinggi dari SKD-CAT, tapi SKB ini kalian harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi rangkaian-rangkaian tesnya. Kalau nilai SKD kalian kecil tapi kalau lolos SKB, berarti SKB-nya harus ditingkatkan. Kalau misalnya SKD-nya besar, nah kalian di SKB-nya itu sebenarnya tinggal santai ya, tadi tidak ada tekanan. Jadi tinggal kalian sedikit-sedikit lagi untuk dalam menghadapi tes SKB ini. Oke, mungkin itu beberapa tips untuk teman-teman menghadapi penerimaan tes CPNS. Jadi jangan sampai kalian terlena, persiapkan diri dengan baik. Aku yakin kalian tetap fokus ya untuk menghadapi penerimaan tes CPNS ini. Oke teman-teman, mungkin itulah yang dapat aku sharing di video kali ini, dan ini sebenarnya request dari teman-teman semuanya, apa sih yang tips yang perlu dibagikan sebelum penerimaan tes CPNS ini. Bisa kalian tonton, jika kalian suka silahkan bantu share video ini. Jangan lupa jika masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan aku buatkan video khusus atau akan aku jawab secara langsung. Oh ya, untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti pembelajaran, bimbingan belajar, sekarang sudah buka kelas baru ya. Jadi silahkan kalian bisa daftar sebelum persiapan tes SKD-CAT, sebelum persiapan tes CPNS ini dimulai. Bisa kalian belajar di sini, silakan aku tunggu, dan pastinya pendaftaran ada di link deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke IG aku Milik Umri. Oke, kita ketemu di video selanjutnya, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.